pada saat kejayaan Nusantara nanti bertepatan dengan era bumi baru. Kemampuan indera keenam bukan lagi dianggap sebagai bentuk kesaktian yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Nantinya, di era baru, indera keenam akan menjadi bentuk kesadaran baru. Kemampuan intuisi yang sebelumnya dianggap tidak logis, justru menjadi bentuk kesadaran baru. Di masa sebelumnya, kemampuan indera keenam dianggap given atau supranatural. Namun, di masa yang akan datang, hal itu akan menjadi hal yang biasa, yang dapat diaktifkan oleh siapa saja. Dan hal itu menjadi potensi sebagai kecerdasan baru. Indera keenam sendiri adalah sebuah kemampuan persepsi yang terjadi secara mandiri dari proses sensori yang diketahui. Proses sensori sendiri kami menyebutnya sebagai penerimaan bisikan ilahi, atau disebut juga sebagai intuisi. Dan hal itu terjadi tanpa melalui proses berpikir logis terlebih dahulu. Karena prosesnya tidak melalui analitis atau berpikir logis, maka persepsi yang dihasilkan dari indera keenam sering disebut sebagai hal yang di luar nalar. Karena memang prosesnya tidak melalui nalar manusia. Indera keenam adalah eksternalitas yang diserap oleh kesadaran manusia. Intuisi juga bisa disebut sebagai inspirasi, ilham, ide, atau aha momen yang semuanya bersifat positif. Saya ulangi, bersifat positif. Intuisi sendiri berfungsi sebagai pembimbing alamiah manusia. Karena tidak bisa dibuktikan secara logis, namun intuisi seringkali benar dan works, maka disebutlah sebagai supranatural. Jika dibuka dalam kondisi kesadaran yang rendah, maka akan berpotensi salah paham. Dalam filsafat Hindu, ada yang disebut sebagai cakra ajna. Cakra ajna terletak di dahi manusia. Cakra adalah pusat-pusat energi dalam diri manusia, yang berfungsi sebagai penyalur energi ke bagian tubuh yang ada di sekitarnya. Cakra ajna dianggap sebagai cakra pusat intuisi. Semua yang ada di dalam alam semesta ini, baik yang memiliki massa ataupun tidak, pada dasarnya adalah energi. Ketika ada energi, di situ pula ada vibrasi dan frekuensi. Cakra ajna berperan sebagai penangkap vibrasi dan frekuensi alam semesta dan diterjemahkan sebagai intuisi. Albert Einstein, salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa, menyebut intuisi sebagai anugerah suci. Di sisi lain, Steve Jobs, sebagai orang di balik Apple, menilai intuisi sebagai bentuk kecerdasan yang lebih tinggi daripada kecerdasan intelektual biasa. Intuisi sendiri sangat berkaitan erat dengan kinerja alam bawah sadar manusia. Semakin rileks manusia, semakin tenang perasaan manusia, maka semakin terbuka alam bawah sadarnya. Gelombang otak yang tenang dan rileks adalah gelombang alfa atau theta. Ini juga merupakan frekuensi otak yang setara dengan frekuensi dasar bumi. Ketika manusia tenang, sesungguhnya ia sedang selaras dengan alam semesta. Untuk mendapatkan gelombang otak alfa atau theta, salah satu latihannya adalah melakukan meditasi setiap hari. Meditasi juga mampu meningkatkan spiritualitas dan membuka potensi kemampuan supranatural manusia yang selama ini terpendam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.